perayaan Ekaristi mingguan, tata susunan bacaan itu biasanya seperti ini ya. Bacaan pertama itu sebetulnya mempunyai tema yang mirip dengan bacaan Injil. Dan pada hari ini kalau kita membaca dengan teliti atau mendengarkan dengan seksama bacaan pertama dan bacaan Injil, kita mempunyai sebuah tema yang sama, yang kalau boleh saya beri judul itu adalah Allah yang selalu menolong, terutama orang yang dalam kesulitan. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan tadi kisah Abraham. Kisah Abraham yang kita tahu semua, Abraham itu adalah seorang yang kepadanya dijanjikan keturunan, tetapi Sarah istrinya itu adalah perempuan mandul. Maka bisa dibayangkan bahwa Abraham itu sebetulnya berjuang dalam iman untuk percaya. Bagaimana mungkin bahwa dia pasangan sudah sepuh dan istrinya itu mandul masih diberi janji untuk menjadi bapa bangsa. Di dalam bacaan pertama tadi kita juga mendengarkan hal yang sama ya. Ketika Abraham diajak keluar, lihat itu di luar, hitunglah apa itu bintang-bintang kalau kamu dapat, dan itulah sebanyak itulah nanti keturunanmu ya. Dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tapi baru saja mengatakan demikian ketika ditunjukkan bahwa akulah Tuhan akan membawa keluar dari Ur Kasdim, memberikan negeri ini menjadi milikmu. Abraham bertanya, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Pertanyaan ini menunjukkan kepada kita rasa ketidakpercayaan Abraham. Mempertanyakan janji itu, janji bahwa dia akan memiliki tanah yang pernah dijanjikan itu. Dari mana saya tahu kalau saya akan memiliki tanah itu? Itu berarti apa? Itu berarti sebuah ketidakpercayaan dan minta bukti atau jaminan. Lalu apa yang terjadi? Kita semua tahu bahwa Abraham disuruh untuk mempersiapkan persembahan sebetulnya. Ya, dikatakan ini disuruh mengambil apa? Mengambil burung-burung, kemudian kambing betina, lembu betina berumur 3 tahun seekor, dan anak burung merpati seekor, burung tekukur, domba jantan, dan macam-macam disuruh potong-potong semua, dan itu menjadi persembahan. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah ada hari malam seperti itu, tiba-tiba ada semacam suluh api yang menghabiskan. Ada mukjizat. Kepada Abraham yang sedang dalam kesulitan untuk percaya, ditunjukkan bahwa Allah itu membuat mukjizat untuk meneguhkan iman Abraham. Ini bacaan pertama. Di dalam bacaan Injil, dalam sebuah kisah transfigurasi yang sangat kita kenal baik, sebetulnya persoalannya juga kurang lebih sama. Lukas bab 9 yang kita bacakan itu, yang menjadi bacaan hari ini, itu adalah menjelang menjelang titik balik perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ada bab 9 ayat 51. Dan kita semua apa yang terjadi di Yerusalem, kita semua tahu bahwa yang terjadi di Yerusalem adalah jalan salib. Dan ini adalah sebuah cobaan bagi para murid. Kalau seandainya Bapak Ibu sempat membaca bacaan yang sebelum ini, lalu di situ disampaikan sebetulnya bahwa Yesus itu menceritakan nubuat penderitaannya. Kalau nanti sampai dengan Yerusalem, maka yang dihadapi adalah jalan salib. Dan jalan salib ini sesuatu yang berat bagi para murid. Sebuah godaan yang luar biasa bagi para murid. Oleh karena itu, situasi seperti ini perlu dibereskan. Iman para murid itu yang nantinya akan tergoncang perlu diteguhkan. Dan bagaimana diteguhkan? Tuhan Yesus berubah rupa, yang disebut dengan transfigurasi,
memperlihatkan kemuliaannya. Biasanya kita bisa mengatakan bahwa transfigurasi ini sebetulnya antisipasi atas kemuliaan kebangkitan Tuhan. Maka sebelum para murid itu bersama-sama menjalin jalan salib, di mana iman mereka tergoncang, mereka sudah diberikan sebuah antisipasi akan kebahagiaan, kemuliaan, kebangkitan itu. Supaya apa? Supaya iman mereka itu diteguhkan dan dikuatkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dua bacaan ini, bacaan Injil dan bacaan pertama sebetulnya mempunyai pola yang sama. Bahwa para murid itu dalam keadaan, atau manusia itu dalam keadaan lemah iman, ragu-ragu, dan kemudian Tuhan menolong dengan memberikan sesuatu mukjizat. Yang pertama adalah, tadi kita tahu, kurban persembahan tiba-tiba habis begitu saja. Kemudian dalam bacaan Injil, mukjizatnya adalah transfigurasi, Tuhan berubah rupa, wajahnya bercahaya, menunjukkan kemuliaannya yang menjadi antisipasi atas kemuliaan kebangkitan. Nah, Bapak Ibu para saudara yang terkasih, kita hidup bergaul dengan Allah itu hanya bisa melalui iman. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah sendiri, hanya bisa kita percaya melalui iman. Kita mendapat banyak pengajaran-pengajaran tentang Allah. Kita banyak mendapat pengajaran-pengajaran bagaimana harus beriman. Dan ketika semuanya itu baik-baik saja, mungkin kita tidak ada masalah. Kita tenang-tenang saja bisa percaya kepada Tuhan dengan meyakinkan. Tetapi manakala iman itu atau situasi hidup menjadi berat, apapun yang memberatkan itu, bisa terjadi bahwa iman kita yang tadi kita anggap kuat itu ternyata rapuh dan meragukan. Kita meragu-ragu, kita bertanya, apakah benar Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan benar baik dan menolong saya? Bapak Ibu pasti punya pengalaman seperti itu. Pada suatu titik tertentu yang paling rendah dalam hidup, mungkin ada sebuah situasi yang mempertanyakan iman. Nah, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mengalaminya. Tetapi kalau kita bertitik tolak dari dua bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, lalu jelas bahwa dalam situasi berat, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu mengambil inisiatif untuk justru memberikan pertolongan kepada kita dengan cara yang tidak biasa. Kita harus yakin seperti itu, karena inilah yang menjadi pengalaman dari tokoh-tokoh kitab suci, Abraham dan Tuhan dan para murid sendiri. Bapak Ibu para saudara, ada ya sesuatu yang menarik ya. Bagi kita yang hidup di dalam kultur Jawa, kita itu mempunyai sebuah ungkapan yang menurut saya menjadi sangat indah, yaitu dilalah kersaning Allah. Apa tuh makna kata dilalah itu? Apa yang mau kita tunjukkan dengan kata itu sebetulnya? Dilalah kersaning Allah itu adalah sesuatu yang nampaknya kebetulan, tetapi itu berakibat positif bagi kita. Saya ambil contoh saja. Kalau pada suatu saat saya kelaparan, kemudian saya masuk ke rumah makan Padang, ambil macam-macam, makan macam-macam. Setelah habis saya sadar enggak bawa dompet. Tetapi tiba-tiba saya lihat, loh itu ada teman saya. Dilalah kok ono kancaku, bisa saya mintai tolong untuk membayari dhisik. Istilah dilalah kersaning Allah itu sebetulnya adalah sebuah pengakuan iman bahwa Allah itu sendiri ya mempunyai, atau Allah akan senantiasa menolong dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka Bapak Ibu para saudara yang terkasih, sambil kita menjalani masa Prapaskah ini, kita berjuang untuk memperkuat iman. Kita diteguhkan oleh warta kitab suci pada hari ini bahwa dalam situasi yang genting itu, pada waktu kita ragu-ragu, iman kita terasa rapuh, kita semakin terasa dijatuhkan oleh Allah sendiri, kita boleh percaya berdasarkan pengalaman para tokoh-tokoh Alkitab bahwa Allah akan menolong dengan cara yang hanya Dia sendiri tahu. Kita hanya bisa mengatakan, dilalah Tuhan menolong kita.
Maka para saudara, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan dalam beriman, tetapi mendampingi kita senantiasa, meskipun pendampingannya itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan dan tidak seperti yang kita duga.